Saudara, Anda kembali di Kompas Petang. Masa dari kubu pro dan kontra terkait penggunaan hak angket soal kecurangan pemilu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ini kami kembali tampilkan kepada Anda, saudara. Visual terkini langsung dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta terkait dengan aksi massa di depan gedung DPR. Ada massa pro dan kontra terkait penggunaan hak angket yang beriringan bersamaan dengan rapat atau sidang paripurna DPR usai masa reses pemilu 2024. Kita akan coba mendengarkan suara langsung dari aksi massa yang digelar di DPR. Aksi bakar ban juga dilakukan di sini, saudara. Tak hanya menyampaikan pendapat, orasi, aspirasi, tapi juga ada aksi bakar ban yang dilakukan oleh massa. Ya, ini adalah kami tampilkan dua sisi visual massa yang kontra terkait dengan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kami juga tampilkan visual dari udara bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ruas tol dalam kota saat ini tidak terganggu, kendati kendaraan tampak menurunkan kecepatannya yang melintasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara untuk jalur arteri Jalan Gatot Subroto ini ditutup total karena adanya aksi unjuk rasa. Ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh polisi untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Para pengendara yang berasal dari arah Cawang menuju ke Grogol dialihkan ke Jalan Pemuda untuk menghindari ruas Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, untuk menghindari kemacetan yang panjang akibat penutupan jalan oleh adanya aksi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, saudara, ada dua kelompok yang melakukan unjuk rasa di DPR hari ini. Dan untuk menghindari adanya kericuhan, adanya pertikaian di antara kedua kelompok, polisi memasang skat di antara dua kelompok tersebut, saudara. Kami tampilkan dan dari visual Anda terlihat juga bagaimana skat atau pemisah yang dibuat oleh polisi. Kendaraan taktis juga sudah dikerahkan untuk bisa mengantisipasi adanya bentrokan di aksi demo ini. Sementara itu, saudara, di arena sidang paripurna DPR, di tengah sidang paripurna masih soal pengguliran hak angket, anggota Komisi 6 fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah, instruksi untuk mendukung wacana hak angket. Bahkan Nur Hamidah menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Sementara anggota fraksi Gerindra, Kamarus Samad, menolak rencana hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Gerindra mengklaim masyarakat lebih membutuhkan solusi mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan hak angket. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket
Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung.